Halo teman-teman semuanya, di sini ada kabar baru ya, ada kabar gembira buat teman-teman honorer dengan kategori R2 dan R3 ya. Jadi teman-teman bisa simak berita ini atau video ini sampai habis ya, biar teman-teman nanti tahu beritanya tentang honorer R2 dan R3. Nah, DPR RI surati Mendagri Tito Karnavian desak pengangkatan honorer R2 dan R3 jadi P3K penuh waktu 2025. Nah, di sini ya DPR RI itu menyurati Mendagri ya, mendesak untuk mengangkat R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Nggak usah lama-lama, ya langsung saja ini beritanya. Masih seputar informasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Ari Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Nah, teman-teman semuanya ikuti terus ya informasi ini biar teman-teman dapat atau tahu informasi tentang R2 dan R3. Titik terang nasib honorer R2 dan R3 semakin mendapat jalan solusi menuju P3K penuh waktu. Berbagai dukungan dan langkah-langkah cepat terus dilakukan DPR RI guna mewujudkan harapan tersebut. Nah, buat teman-teman semuanya ya, teman-teman honorer R2 dan R3 ya, kemarin-kemarin yang banyak bertanya gimana nasibnya tentang kode R2 dan kode R3. Nah, mudah-mudahan ini ya teman-teman nanti paham dengan berita ini ya. Jadi teman-teman pokoknya selalu berdoa, oke? Nah, selalu berdoa biar teman-teman dimudahkan jalannya, tidak ada hambatan sama sekali ya teman-teman. Pasca penolakan yang dilakukan honorer R2 dan R3 tanpa L atas keputusan pemerintah tentang pengangkatan P3K paruh waktu, para tenaga non-ASN yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 namun belum mendapatkan kuota atau formasi terus menuntut keadilan. Ini mesti ya, kalau seperti itu ya mesti minta keadilan. Mungkin dari teman-teman semuanya itu gimana ya, yaitu tadi ya, sudah mengabdi lama terus tidak dapat formasi, kan nggak mungkin ya kan. Beberapa kali rapat dengan pendapat umum atau RDPU bersama DPR RI telah dilakukan. Berbagai forum honorer, khususnya aliansi honorer R2 dan R3 Indonesia telah menyuarakan aspirasinya. Seperti itu. Jadi teman-teman mengeluarkan, kalau bahasa Jawanya itu unek-unek ning jero ati. Dadine dituwokne kabeh unek-uneke ning jero ati. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apa ya, yang ada di hati itu dikeluarkan semuanya, dicurahkan semuanya, biar ada jalan terangnya untuk teman-teman
R2 dan R3. Puncaknya pada aksi damai yang dilakukan pada tanggal 3 Februari lalu di depan gedung DPR RI, akhirnya DPR RI menindaklanjuti aspirasi para honorer yang salah satunya bersurat langsung kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Jadi suratnya itu ya dengan nomor 022-A seperti itu ya suratnya. Teman-teman bisa lihat sendiri tertanggal 11 Februari 2025. Mardhani Alisera sebagai salah satu anggota DPR RI yang selama ini gelot mengawal, menuntaskan dan penataan tenaga honorer mendatangani langsung ditandatangani. Terdapat 3 poin penting yang disampaikan Kepala Mendagri Tito Karnavian terkait desakan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu 2025. Nah, ya saya ingatkan lagi teman-teman, saya ulangi lagi ya. Terdapat 3 poin penting yang disampaikan Kepala Mendagri Tito Karnavian terkait desakan pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu 2025. Oke teman-teman, berikut ini surat DPR RI kepada Mendagri Tito ya. Jadi ini nanti bunyinya surat seperti ini, tapi kita intro sebentar. Jadi ini ya teman-teman, bunyinya surat itu ada 3 ya. Teman-teman di sini bisa mencermati isi suratnya ya. Yang pertama yaitu melakukan percepatan optimasi ya formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, teman-teman pahami ya satu persatu isi suratnya biar nanti teman-teman paham ya. Oke, saya ulangi yang nomor 1 bunyinya melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Terus yang nomor 2 memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran berlanjut pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Nah, mungkin di teman-teman di setiap instansi itu sudah mendengarkan sebelumnya ya. Jadi memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Di instansinya teman-teman mestinya sudah memberitahu kepada pegawai-pegawai yang bersangkutan. Terus teman-teman juga sudah mendengarkan itu ya. Yang ketiga, mengambil alih pos anggaran honorer P3
agar tidak dibebankan kepada daerah. Nah, di sini ini ya, jadi ada 3 poin atau 3 isi surat ya. Teman-teman cermati itu ya, biar teman-teman paham seperti apa mekanismenya ya. Pengangkatan honorer R2 dan R3 tersebut diimbau DPR RI tidak melihat pendidikan, profesi, serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. Terkait pengambilan ahli anggaran oleh pemerintah pusat dengan alasan PAD daerah berbeda-beda. Jadi, di setiap daerah, provinsi, kota, atau kabupaten, itu pendapatannya berbeda-beda ya. Jadi, penghasilannya itu berbeda-beda. Jadi, jangan disalahkan si A, si B. Kalau masalah PAD seperti itu. Sedangkan aturan penyelesaian honorer bersumber dari produk hukum yang dibuat pemerintah pusat, yakni Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, terutama pasal 66. Oleh karena itu, DPR RI mendesak Mendagri untuk segera mengambil langkah solusi bersama seluruh kepala daerah. Nah, di sini ya, buat teman-teman R2 dan R3 mempunyai titik terang atau titik kebahagiaan ya. Jadi dengan doa-doa teman-teman semuanya ada jalan yang sudah dibuka sedikit ya. Mudah-mudahan lagi itu tadi ya, tidak usah menunggu tahap 2. Langsung honorer R2 dan R3 langsung bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu. Usulan pengangkatan P3K penuh waktu harus segera dilakukan daerah kepada Menpan RB. Sedangkan terkait anggaran, DPR RI berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran belanja pegawai guna kebutuhan gaji dan tunjangan P3K. Nah, di sini ya, tetap ditekan ya, daerah-daerah, kabupaten, provinsi tetap ditekan biar teman-teman bisa keangkat semuanya. Buat sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku honorer R2 dan R3 yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat ya. Dan jangan lupa juga tetap harus berdoa biar apa yang kita minta bisa diwujudkan ya. Jadi pokoknya untuk teman-teman saudaraku semuanya ya, tidak terkecuali ya. Jadi untuk R2 dan R3 tetap semangat menjalani pekerjaannya apa yang sudah menjadi kewajibannya sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi itu ya teman-teman informasi dari Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Dan itu juga ya isi surat DPR RI kepada Mendagri Tito Karnavian yang mendesak pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu 2025. Jadi cuma sampai
situ ya teman-teman informasi yang bisa diberikan Arik Channel. Mudah-mudahan Arik Channel di video berikutnya bisa memberikan informasi-informasi seputar P3K buat teman-teman semuanya. Dan Arik Channel juga minta maaf mungkin ada tutur kata yang kurang pas atau menyinggung perasaan teman-teman. Arik Channel minta maaf kepada teman-teman semuanya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke teman-teman, begitu saja ya. Saya ucapkan pokoknya terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mendukung Arik Channel dan mengawal Arik Channel. Begitu saja saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semuanya dan selamat beraktivitas.